pagi bagi kita semua. Kembali kita bertemu dengan saya Ibu Berta untuk pelajaran matematika. Pada pagi hari ini kita lanjutkan mengenai pembagian pecahan. Anak-anak guru, pembagian pecahan itu berkaitan dengan perkalian pecahan yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Nah, yang pertama, pecahan biasa dan pecahan campuran. Kita lihat untuk mengubah pecahan biasa dan campuran itu menjadi perkalian. Yang pertama itu pecahan campurannya harus diubah lebih dahulu menjadi pecahan biasa. Setelah diubah, langkah berikutnya tanda pembagian atau tanda bagi itu diubah menjadi perkalian atau tanda kali dengan cara mengalihkan pecahan dengan kebalikan pecahan pembagi. Nah, mari perhatikan contoh yang pertama. 4/5 dibagi 4/15. 4/5 ini adalah bilangan yang dibagi, sedangkan 4/15 ini adalah pembagi. Jadi, untuk berikutnya tanda bagi diubah menjadi kali, maka 4/5 ini tadi bilangan yang dibagi kali menjadi 15/4. Jadi yang 4/15 ini kita balikan menjadi kali 15/4. Jadi pembilang menjadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilangnya. Nah, setelah itu kembali masuk rumus seperti perkalian sebelumnya, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, sekarang kita lihat 4 kali 15 sama dengan 60, 5 dikali 4 sama dengan 20. 60/20 ini masih dapat kita bagikan lagi, boleh kita sederhanakan. 6/2 berarti sama dengan 3. Untuk cara cepatnya, bagi kamu yang sudah lancar perkalian silang, boleh kita gunakan dengan cara perkalian silang. Perhatikan 4/5 dikali 15/4. Nah, kita lihatlah seperti pelajaran sebelumnya, yang boleh disilang itu adalah antara pembilang dan penyebut. Jadi harus dari atas ke bawah, tidak boleh dari kiri ke kanan. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada 5 penyebut, lalu ini ada 15. Berarti ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Jadi 5 bagi 5 adalah 1, 15 dibagi 5 adalah 3. Kemudian kita lagi 4 dengan 4. Berarti ini sama-sama dibagi 4, maka ini menjadi 1. Ini 1. Nah, sekarang tinggal 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 dikali 1 sama dengan 1. 3/1 berarti sama dengan 3. Jadi jawabannya sama. Contoh yang kedua, 2/4/8 pecahan campuran ya, dibagi 5/16. Nah, tadi langkah pertamanya kita harus lihat dulu. 2/4/8 ini kita ubah ke pecahan biasa. Berarti 8 dikali 2, 16. Kemudian ditambah dengan 4. Berarti 20/8 pecahan biasanya. Kemudian dibagi 5/16. Dan ini masih tanda bagi ya, belum kekali karena masih mengubah dari pecahan campuran dulu ke pecahan biasa. Langkah berikutnya tanda bagi kita ubah menjadi kali dengan cara pembagi dibalikan. Berarti nanti ini 20/8 dikali 5/16 dibalikan. Berarti menjadi 16/5. Nah, kita kalikan 20 kali 16, 2 kali 16 32. Ini tambah nolnya 320, 8 kali 5 40. 320 dibagi 40 sama dengan 32 bagi 4 sama dengan 8. Cara cepatnya, mari perhatikan 20/8 kali 16/5. Kita lihat mana yang bisa disilang ya, yaitu 8 dan 16. Berarti EPB-nya 8. Berarti ini 1, ini tinggal 2. 20 dan 5 berarti ini EPB-nya 5. Maka 20 bagi 5 4, 5 dibagi 5 1. Tinggal yang kita kalikan, 4 dikali 2 sama dengan 8. 1 dikali 1 sama dengan 1. 8/1 itu adalah 8. Nah, untuk pembagian pecahan campuran dengan pecahan
pecahan biasa atau pecahan biasa dengan pecahan campuran, intinya kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, untuk ini anak-anak kami sekalian, semoga sudah dapat memahaminya agar nanti dapat bekerja untuk mengerjakan latihannya dengan baik. Kita lanjutkan pembagian pecahan desimal. Nah, pecahan desimal kita sudah tahu berarti pecahan yang menggunakan tanda koma dengan penyebut yang di belakang koma itu ada per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Nah, ini dapat dikerjakan dengan dua cara. Cara pertama, mengubah pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa dahulu. Kedua, boleh dikerjakan dengan cara pembagian bersusun. Nah, kita lihat contoh. 0,45 dibagi 0,05. Nah, kita tahu ini kalau ada dua angka di belakang koma, ini per 10-nya, ini per 100. Berarti ini sama dengan dua angka di belakang koma, berarti ini adalah per 100. Demikian bilangan pembaginya 0,05, berarti ini dua angka di belakang koma juga per 100. Nah, mari kita selesaikan. Cara yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, 0,45 dibagi 0,05 kita ubah ya. 0,45 ini menjadi 45 per 100. Kemudian 0,05 kita ubah menjadi 5 per 100. Nah, setelah itu tanda bagi diubah menjadi kali, pembaginya dibalikkan. Berarti 45 per 100 dikali 100 per 5. Kita lihat langsung yang bisa kita buat dengan perkalian silang. Ini ada 100 dengan 100, berarti ini sama-sama dibagi 100, ini tinggal 1, ini juga tinggal 1. Maka 45 dan 5 ini boleh dibagi sama-sama dibagi 5, berarti ini 1 dibagi 5, ini 9. Nah, sekarang tinggal 9 kali 1 per 1 kali 1, 9 per 1 sama dengan 9. Untuk cara yang kedua, mari kita lihat seperti pembagian pada bilangan bulat yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat dulu 0,05 ini bilangan pembagi. Yang di dalam ini namanya bilangan yang dibagi. Berarti supaya bisa kita bagikan, ini harus kita cari dulu diubah ke bilangan bulat. Bagaimana caranya? Kita lihat jumlah angka yang di belakang koma yang terbanyak. Ini sama-sama dua angka di belakang koma. Berarti boleh kita buat langsung itu dikali 100. Jadi kalau dikali 100, yang 0,45 ini kali 100, koma tinggal dua angka ke kanan, 1, 2, berarti 45,0 itu menjadi 45. Kemudian 0,05 dikali 100, ini pindah koma dua angka, 1, 2, berarti dia 05 itu sama dengan 5. Maka menjadi 45 dibagi 5 dapat 9. 9 dikali 5 sama dengan 45. Lalu ini adalah 0. Jadi jawabannya sama. Nah, untuk latihan, mari kita perhatikan satu soal. Sama-sama ya. 15,6 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Kita buat cara pertama. 15,6 berarti ini adalah satu angka di belakang koma. Berarti per 10 sama dengan 156 per 10 dibagi 2 per 1. Kemudian ini berarti 156 per 10. Ini dibalikkan kalau sudah menjadi tanda kali. Kali 1 per 2. Nah, kita lihat mana yang bisa kita sederhanakan. 156 dan 2. Berarti sama-sama dibagi 2. Ini tinggal 1. 156 dibagi 2 adalah 78. Berarti sekarang tinggal 78 kali 1 sama dengan 78. 10 kali 1 sama dengan 10. 78 per 10 kalau dia di dalam desimal itu berarti sama dengan 7,8. Atau kalau kita sederhanakan dalam bentuk pecahan yang sederhana, ini 78 per 10 sama itu dengan 78 per 10
atau 7 ini bisa dibagi 2 ya, 4/5 itu ya. Kemudian cara yang kedua kita buat dengan cara pembagian 15,6. Bilangan ini dibagi, pembaginya 2. Nah, sekarang kita lihat, nah, ini ada tanda koma supaya jadi bilangan bulat, berarti dia satu angka di belakang koma. Ini cukup kita kali 10. Berarti kalau sudah dikali 10, maka pembagian ini akan berubah. Ini 15,6 menjadi 156. Yang 2 dikali 10 juga, berarti itu 20. Tinggal kita bagikan. 156 bagi 20 itu dapat 7. 7 kali 20 140. Sisanya kita kurangkan adalah 16/20. Nah, 7 16/20. Berarti atau boleh kita buat langsung dengan pecahan desimal ya. 16 ini kita buat tanda koma. Berarti kalau ini sudah koma, artinya di sini boleh tambah 0. Berarti 160 dibagi 20 sama dengan 8. 8 kali 20 160. Nah, jadi jawabannya sama, yaitu 7,8. 7,8. Nah, demikian untuk pembagian pecahan desimal. Dapat dikerjakan dengan 2 cara. Yang pertama, mengubah ke pecahan biasa dahulu. Yang kedua, boleh langsung mengerjakan dengan pembagian bersusun. Semoga anak-anak ibu sekalian sudah dapat memahaminya. Jadi untuk pelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Sehingga nanti ada catatan yang ibu kirimkan dalam bentuk lampiran foto supaya dicatat di dalam buku catatannya. Selamat belajar.